Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, santri digital dimanapun berada. Tentunya berjumpa kembali dengan kami di YouTube channel Pesantren Digital Aswa di acara spesial Ramadan Ngabuburit ala Santri bersama saya Brian Kusumajati dan narasumber kita Bapak Kiai Haji Ahmad Izzuddin LCMSI. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya, semoga santri digital juga diberikan kesehatan selalu, diberikan semangat tentunya untuk menjalani bulan Ramadan ini dengan semakin baik. Nah, Gus, berkaitan dengan materi kita kemarin nih, Gus, mengenai nuzulul Quran, tentunya banyak orang yang berlomba-lomba untuk meramaikan Al-Quran, ingin dekat dengan Al-Quran, terutama kaum perempuan yang mungkin tidak bisa selalu ya, Gus, karena ada momen-momen di mana uzur atau haid begitu, Gus. Nah, kira-kira untuk kaum perempuan ini ketika ingin berdekat dengan Al-Quran atau meramaikan Al-Quran, ini bisakah ketika keadaan haid ini membaca Al-Quran atau seperti apa nih, Gus? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita patut bersyukur karena di bulan Ramadan yang penuh berkah ini semangat kita beribadah, semangat kita ingin dekat dengan Al-Quran ini bertambah. Termasuk dari kaum perempuan yang tadi pertanyaannya bagaimana caranya supaya bisa dekat dengan Al-Quran tetapi ketika masih haid, masih udzur. Jadi memang perempuan yang udzur itu tidak boleh menyentuh Al-Quran, juga tidak boleh membaca Al-Quran. Terus berkaitan dengan pertanyaan tadi, umpamanya membacanya dalam hati, bahasa Jawa ini batin itu boleh tidak ketika membacanya hanya dalam hati di batin tanpa menggerakkan bibir dan lain sebagainya. Memang perempuan itu boleh membaca Al-Quran dengan batin di dalam hati tanpa menggerakkan lidah, maksudnya tanpa keluar suara. Itu boleh. Kalau keluar suara itu berarti dia sudah namanya membaca dan ini tidak boleh. Tapi kalau masih di batin itu diperbolehkan. Dan ini menjadi satu solusi ketika si perempuan itu umpamanya hafidhah, dia hafal Quran, dia kepingin selalu menjaga bacaan Qurannya tidak hilang hafalannya. Caranya gimana? Deresnya itu. Ya mungkin dengan baca Quran dengan cara bacanya dalam hati, di batin tanpa keluar suara, menggerakkan bibir dan lain sebagainya. Jadi boleh. Ya. Jadi seperti itu santri digital, untuk santri digital juga mungkin yang sedang berhalangan, nah bisa menggunakan cara seperti itu untuk membaca Al-Quran karena memang diperbolehkan ya Gus ya, dengan cara dibaca dalam hati. Dan itu tanpa menyentuh Al-Quran tentunya Gus Iya, nggak boleh menyentuh Al-Qurannya. Tapi bisa membaca dalam hati. Nah kemudian kalau kita masuk ke hal yang lain, kalau tadi membaca, kalau kali ini mendengarkan nih Gus. Nah berkaitan dengan perempuan yang sedang haid mendengarkan Al-Quran itu seperti apa Gus kira-kira? Ya. Tentu kalau hanya mendengarkan bacaan Al-Quran bagi perempuan yang haid itu boleh. Kita mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran dari televisi, dari radio. Maka ini sama dengan pertanyaan yang kemarin itu tentang bagaimana ketika mencari berkah Ramadan, memperbanyak bacaan Quran, mendengarkan Al-Quran di bulan Ramadan lewat HP. Saya sampaikan kemarin bahwa permasalahan ini menjadi sangat banyak semangatnya baca Quran, dengarkan Quran, HP, di mobil dan lain sebagainya. Maka saya sampaikan memang berkah Ramadan ini banyak HP masuk surga. HP-nya masuk surga karena HP-nya disuruh baca Quran, kita dengerin aja gitu. Tapi gimana kalau orang haid boleh? Boleh. Orang haid boleh mendengarkan bacaan Al-Quran dari HP. Dan bahkan kalau beberapa ulama mengatakan Al-Quran di HP itu bukan mushaf, bukan sama seperti Al-Quran yang fisik yang kita pegang harus wudhu. Tapi bagi perempuan yang udzur, haid, tidak punya wudhu, itu megang Quran yang ada di HP itu boleh. Alasannya itu bukan tulisan. Jadi kalau dalam bahasa kitab itu yang namanya mushaf itu tulisan.
yang biasa kita baca untuk dideres atau untuk belajar. Nah, kalau yang di Quran itu bahasanya ulama itu bukan tulisan, tapi itu adalah sinar. Jadi ulama yang mengatakan Quran HP itu boleh dipegang tanpa berwudu itu karena itu bukan tulisan, tapi itu sinar. Tapi walaupun begitu ya kita tetap harus menghormat ketika HP kita terbuka Al-Quran, ya harus kita jaga sebaik mungkin lah. Termasuk ya jangan pas kondisi on dibuka bacaan Quran kok dibawa ke kamar mandi, itu juga nggak baik gitu. Dan saya kira kalau nggak berwudu boleh apa tidak kita megang HP Quran boleh, baca boleh. Cuman kita harus tahu bahwa Al-Quran itu nur. Ketika kita baca dengan wudu, megang dengan wudu tentu akan berbeda suasana hati kita itu. Ya. Jadi seperti itu santri digital memang sekarang ini banyak ya, apalagi anak-anak muda nih Gus yang memang di handphonenya ada Al-Quran dan itu menjadikan handphone jadi sedikit bermanfaat ini karena banyak aplikasi yang memang bermanfaat. Nah, berkaitan dengan hal itu nih Gus, kalau misalnya Al-Quran di handphone itu kan juga biasanya hampir semua aplikasi Al-Quran setahu saya itu ada terjemahannya nih Gus. Nah, apabila perempuan yang sedang haid itu hanya membaca terjemahannya saja itu bagaimana Gus? Jelas kalau terjemahan itu bukan Al-Quran. Terjemahan itu boleh kita baca. Perempuan haid boleh membaca terjemahan Al-Quran. Karena terjemahan itu bukan Al-Qurannya. Sama dengan ketika kita memegang, ada Al-Quran yang ada terjemahnya itu. Kita boleh memegang terjemahnya. Tapi kita nggak boleh memegang Al-Qurannya. Jadi tulisan Al-Qurannya itu nggak boleh kita pegang. Atau maunya kita nggak berwudu, nggak boleh kita pegang. Atau perempuan haid ya juga tidak boleh memegang tulisan-tulisan Al-Qurannya itu. Tapi kalau memegang terjemahnya nggak apa-apa, termasuk kita membaca keras namanya, terjemahnya nggak apa-apa. Tapi jangan membaca keras Al-Qurannya, jangan menyentuh Al-Qurannya, atau mungkin kita bisa dengan cara mendengarkan Al-Quran lewat HP dan lain sebagainya. Tidak lain semuanya itu bukan karena apa-apa, ini karena kita sedang akan memuliakan Al-Quran. Karena kadang perempuan itu mas, kecil hati. Kenapa kita nggak boleh puasa dan nggak boleh megang Quran? Mamanya udah ini salah siapa? Bukan salah siapa gitu. Tapi inilah tabii, perempuan harus memang mengalami itu dan kita harus tetap bisa menjaga Al-Quran. Tapi kita sebetulnya masih bisa mendapatkan keberkahan walaupun perempuan sedang wudhu. Ya, itu dia santri digital tentunya apa yang sudah disampaikan Gustin. Semoga bisa kita pahami bersama-sama dengan baik. Dan tentunya kalau kita membahas masalah haid ini memang tetap harus disyukuri ya Gus. Toh ada cara-cara ibadah yang memang bisa dilakukan seperti tadi yang disampaikan. Kami rasa cukup perjumpaan untuk sore hari ini. Semoga bermanfaat, mendapatkan keberkahan semua tentunya. Dan untuk santri digital yang ingin bertanya bisa berkomentar di kolom komentar atau mengirimkan pertanyaan via DM Instagram di Pesantren Digital. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.